Terima kasih Anda masih bersama kami di Net Jawa Timur. Kebun Binatang Surabaya, salah satu ikon kota pahlawan ini sudah lama tak terdengar kabarnya. Bagaimana kondisi kebun binatang terbesar se-Asia Tenggara tersebut saat ini? Kita ikuti penelusuran Mahesa dalam segmen Mahesa Pengen Tahu Aja. Kebun Binatang Surabaya sudah lama tak terdengar berita. Informasi tentang Kebun Binatang Surabaya hanya ada ketika satwa mati. Dan kini suara sumbang itu tak lagi terdengar. Lalu apa kabar dengan satwa yang ada di Kebun Binatang Surabaya? Apa kabar dengan perbaikan yang ada di Kebun Binatang Surabaya? Dan apa kabar dengan CCTV yang ada di Kebun Binatang Surabaya? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang ada di Mahesa karena Mahesa pengen tahu aja. Sudah lama Kebun Binatang Surabaya atau KBS tidak terdengar kabarnya. Sejak kematian satwa-satwanya pada bulan lalu, KBS katanya kini mulai berbenah. Mahesa pengen tahu apa saja yang sudah dibenahi. Kebun Binatang Surabaya pernah dinobatkan sebagai kebun binatang terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara. Tahun 80-an, jumlah koleksi satwanya hampir 4.300 satwa. Sayang, tahun 90-an kilau KBS mulai meredup. Konflik antar pengurus KBS terus berlanjut hingga menyebabkan koleksi satwanya tak terurus. Satu demi satu satwa KBS mati. Jumlahnya mencapai 600 lebih. Tidak heran jika tahun 2013 sebuah media asing menuliskan KBS sebagai dead zoo. Ceritanya memang kelam, tapi jangan membuat kebun binatang tenggelam. Syukurlah, tahun 2013 kemarin, pemerintah kota Surabaya akhirnya mengambil alih pengelolaan KBS. Mahesa jadi pengen tahu apa saja yang sudah dilakukan oleh pengelola KBS setelah dipegang pemerintah kota Surabaya. Bu Ratna. Halo, apa kabar? Bu Ratna, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bu Ratna, lama ini saya nggak mendengar kabar tentang Kebun Binatang Surabaya, Bu. Biasanya kalau saya dengar ini Kebun Binatang Surabaya selalu beritanya tentang satwa mati lah, satwa sakit lah, ada kandang rusak lah. Gimana nih Bu kabar KBS sekarang ini di Bu Ratna? Ya, jadi KBS sekarang ini ada grand design-nya. Nanti area yang di pinggir ini akan jadi taman terbuka. Di sini lokasi untuk aves. Terus di belakang ada mamalia, di sebelah sana nanti ada reptil. Jadi kita buat semacam zona-zona. Tetapi itu tidak bisa dibuat serempak. Karena sudah ada satwa di dalamnya. Jadi kita pilih. Contohnya kandang ini gitu. Ini sudah kosong kandangnya. Kita akan perbaikin dalam waktu dekat. Mungkin dalam 2-3 bulan sudah bisa dilihat bahwa di sini akan ada kandang burung yang bisa kita kembang biakan. Tetapi kandang-kandang yang benar-benar kosong seperti ini kita bisa konsepkan sesuai grand design kita.
Tetapi kandang yang seperti ini, contohnya jalak Bali dan lain sebagainya, kita akan renovasi supaya sementara sebelum kita bangun secara sesuai dengan desain dan rencana kita, itu setidaknya nyaman buat satwanya gitu. Jadi ada pembangunan yang total, ada pembangunan yang temporary untuk renovasi sampai kita bangun total supaya sementara mereka bisa nyaman. Oke, terakhir Bu Ratna, ke depan KBS ini mau dibikin seperti apa? KBS ini akan kita jadikan sebagai lembaga konservasi, sekaligus tempat edukasi, dan taman rekreasi yang sehat buat semua kalangan. Jadi integrated conservation, education, and recreation park. Oke, hebat sekali Bu. Semoga cita-citanya bisa tercapai, cita-cita kita semua. Saya menunggu Bu gebrakan-gebrakan lagi dari pihak Amin. KBS untuk Oke. membangun terus KBS jadi lebih baik Bu. Oke. Bu Ratna terima kasih banyak kesempatannya Bu. Saya mau keliling lagi Bu. Ya, Masih monggo, banyak nih. monggo. Saya pengen Oke. tahu tentang KBS Bu ya. Oke, Terima oke. kasih banyak Oke, kesempatannya terima kasih Bu. banyak. Mari. Oke. Rencana membuat KBS lebih maju harus didukung. Kan KBS ikon kota Surabaya dan juga paru-paru kota yang harus tetap dijaga. Tapi rencana itu tentu juga harus dibarengi dengan kesejahteraan karyawannya. Maisa jadi pengen tahu bagaimana kerja seorang penjaga satwa di sini. Pak Sukadi. Ya. Apa kabar Pak? Baik. Gimana kau sehat Pak Sukadi? Oh sehat. Oke, Pak Sukadi kan kiper ya Pak di Iya, sini Pak ya. iya. Kiper di Di Pulau Bekantan, ya. Kebun binatang Surabaya ini Pak. Gimana Pak rasanya jadi kiper itu Pak? Ya senang bertemu dengan hewan-hewan yang jinak ini. Apa sih Pak yang sebenarnya yang dibutuhkan kiper ini Pak agar mereka bisa bekerja dengan lancar dan sebagainya ini Pak? Ya harus menguasai satu dan harus jeli kalau ada yang sakit, kalau segera lapor ke dokternya. Harus selalu update terus ya Pak? Iya, selalu berkeliling terus lah Pak untuk memantau mana nanti ini ada yang sakit harus dilaporkan dan ada yang perkawinan harus lapor. Oke Pak Sukadi, terima kasih banyak informasinya. Semoga sukses Pak. Ya. Tapi saya itu masih pengen banyak tahu Pak tentang apa yang ada di KBS saat ini. Saya mau keliling lagi Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak Sukadi. Nggih, sukses Pak. Monggo. Susah juga ternyata menjaga satwa di KBS. Apalagi jumlah penjaga dibanding satwa-satwanya tidak seimbang. Tentu perlu peran serta dari pengunjung untuk ikut menjaga satwa-satwanya, seperti tidak membuang sampah di kandang-kandang hewan. Kebun binatang seluas 15 hektar ini memang terlihat berbenah. Perbaikan kandang mulai dilakukan, perawatan satwa mulai ditingkatkan, dan tak kelupaan kamera pengawas keamanan atau CCTV juga terpasang di beberapa sudut kebun binatang. Lalu, apa kata pengunjung di sini ya? Permisi Mbak. Ya, Yang siapa Mbak? dari Novita. Mahesa. Mahesa. Mbak Novita sama Mas Amir ini pengunjung KBS ini Mas? Iya. Oke, udah muter-muter tadi ke KBS tadi Pak? Sudah. Lihat apa aja tadi di KBS? Banyak ya hewan-hewan di sini. Apa ya? Banyak Buaya? sih. Buaya, orangutan. Banyak di sini pokoknya. Oh, tadi udah muter-muter ini. Gimana sih kondisi kebun binatang Surabaya saat ini, Pak? Masalah kebersihan sih mas yang kurang. Tadi kan lihat beberapa kandang seperti buaya itu kan masih kotor, kelihatan kurang terjaga. Ya cuma masalah kebersihan itu aja. Oh, kebersihan. Iya. Sebenarnya kan kalau semuanya semua kebersihan terjamin juga hewan juga akan mendukung apa habitatnya juga apa ya gimana ya perkembangbiakannya juga itulah. Kalau aku rasa sih itu aja sih. Terakhir, Mbak, harapannya untuk kebun binatang Surabaya? Apa ya
satwanya lebih banyak dan diperhatikan gitu aja sih. Kabar Novita? Kalau saya kebersihannya ditingkatkan agar semua perkembangbiakan hewan yang ada di sekitar sini bisa meningkat. Oke, terima kasih banyak Mbak Novita, Mas Amir. Ya. Terima kasih atas bincang-bincangnya. Semoga bisa menambah informasi saya tentang kebun binatang Surabaya. Ya. Ini mau keliling lagi atau gimana? Boleh. Mau keliling lagi. Sama saya juga mau keliling. Saya masih pengen tahu banyak tentang kebun binatang Surabaya. Mari Mas. Mari. Mahesa kini sudah banyak tahu tentang kabar KBS. Setidaknya kabar baik ini bisa membuat kita optimis. KBS akan kembali seperti dulu lagi. Tadi saya sudah keliling ke kebun binatang Surabaya dan ternyata banyak sekali hal-hal baru dan informasi yang belum Mahesa ketahui. Dan kita berharap kebun binatang Surabaya nanti kedepannya tetap menjadi ikon dan kebanggaan warga Surabaya. Dan tidak selesai di sini, Mahesa masih akan terus keliling kota Surabaya untuk mencari hal-hal baru dan informasi baru tentang kota Surabaya. Karena Mahesa ingin tahu aja